Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada para Digilab ataupun seseorang yang menonton. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas tambahan pada modul eh, 2 dan 3. Nah, jadi yang diminta itu adalah kita memodifikasi seperti soal CS, tapi bedanya kondisinya itu ada minimal ada 10 kondisi if, terus ada push button, LED dan serial communication, dan harus ada input output di serial monitor gitu. Nah, di sini saya mengambil masalahnya itu adalah Luffy di One Piece tuh lagi kewalahan. Ya, pokoknya lagi kewalahan ngelawan Kaido, dan di sini eh, kita nyaranin Luffy buat make sistem assembly ini, low level assembly. Nah, akhirnya dibuatlah dengan Atmega 328P. Jadi nanti bakalan ada push button. Push button ini adalah satu satu button tombol yang bisa dipencet untuk merubah Luffy dari tadi yang mode biasa terus jadi gear third, gear fourth sama gear five. Jadi ya dia sekuensial lah, gantian gitu. Ketika base ditekan berubah jadi G3, terus ditekan lagi jadi gear 4, ditekan lagi jadi gear 5, nah gitu. Nah, di setiap gearnya itu Luffy ini memiliki serangan unik gitu dengan menggunakan nomor 1, 2, dan 3. Jadi di gear third dia 1, 2, 3-nya jurusnya beda, di gear 4 1, 2, 3 jurusnya beda, dan gear 5 jurusnya juga 1, 2, 3-nya beda. Ya intinya seperti itu. Oke, jadi di sini saya menggunakan microcontroller Atmega 328P pada Arduino Uno di Proteus. Nah, ini udah saya buat. Jadi program ini tuh intinya merupakan sistem dari pemilihan mode di Gear Luffy yang udah dijelaskan tadi, dan serangannya juga berbasis push button dan komunikasi serial. Jadi di rangkaian Proteus ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu ada Arduino Uno sebagai microcontrollernya, terus ada push buttonnya pada pin PB0, dan sebagai input perubahan, dan LED pada pin PB5 sebagai indikator modenya. Jadi nanti LED ini bakal jadi mode apa sebagai apa ya, penanda modenya gitu. LED ini bakal nyala di mode 4, di mode Gear 4 dan Gear 5. Mode 4 dan 5 gitu. Oke. Serta di sini juga ada virtual terminal sebagai antar mukanya, interface-nya dari komunikasi serialnya. Oke, jadi push button ini dihubungkan ke PB0 ke ground dengan memanfaatkan internal pull up Arduino gitu, sehingga tombol tombol tuh aktif ketika ditekan. Terus juga LED dihubungkan ke pin PB5 sebagai output indikator. Terus untuk komunikasi serial, pin TX Arduino dihubungkan ke RX, dan pin RX Arduino dihubungkan ke TX dengan terminal dengan baud rate-nya itu di sini ada maaf, sebelumnya oh ternyata masih Iran ya. Jadi dengan baud rate tuh di sini ada sekitar 19.200 gitu. Nah, jadi saat simulasinya dijalankan, sistem ini langsung melakukan inisialisasi UART lah dan port IO-nya, kemudian menampilkan mode awal di virtual terminal yaitu base form-nya dengan LED kondisinya mati. Nah, perubahan modenya nanti buat berubah ke mode gear third dan gear 4 gear 5-nya itu dengan menekan tombol push button ini gitu. Jadi nanti setiap kali tombolnya ditekan, itu mode bakalan berubah berurutan gitu dari gear 3 terus gear 4 dan gear 5 dan kembali lagi ke base gitu. Oke, jadi setiap setiap perubahan mode itu akan ditampilkan di virtual terminal, dan LED juga akan berubah gitu di modenya gitu. Pada mode base dan gear third LED-nya mati, terus di gear 4 dan gear 5 itu bakalan nyala gitu. Sebagai tanda lah auranya lagi kuat, aura si Luffy-nya gitu, LED-nya nyala. Oke, jadi selain itu di virtual terminal tadi kita juga bisa ngetik angka 1, 2, 3 buat memilih jenis serangannya. Microcontroller bakal 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 ngebaca karakter dari UART, kemudian memeriksa mode gearnya yang sedang aktif, terus nentuin serangan yang sesuai. Nama serangannya kemudian ditampilkan di terminal. Contohnya di gear third, ketik 1 bakal muncul Elephant Gun, ketik 2 bakal muncul Magnum, ketik 3 bakal muncul Thor X, terus di gear 5 ketik 1 bakal muncul Gigan, terus jika 2 itu Lightning, dan jika 3 Bajrang. Nah, oke. Jadi program ini menggunakan konsep finite state machine dengan dua input utama, yaitu push button sebagai pengubah state gearnya dan serial sebagai pemicu aksinya. Oke, seperti itu. Coba kita langsung simulasikan aja ya. Ini kita run, terus kita munculin virtual terminalnya. Nah, ini ada di sini sebelah bawah. Ini di mode base form ya. Jadi ketika Luffy ngeklik tombol tombol ini, dia bakal berubah jadi gear 3, terus klik lagi jadi gear 4 dan LED-nya nyala, terus gear 5 LED-nya nyala. Terus kalau diklik lagi dia bakal balik lagi ke base form gitu.
dan seterusnya seperti itu. Nah, di mode-mode ini mereka si Luffy juga punya jurusnya masing-masing ya. Nah, coba di best form saya ketik angka 1 ya, dia bakal si Luffy ini bakal ngeluarin jurus apa? Nah, pistol, Gomu Gomu no pistol. Terus kalau 2 Gatling, Gomu no Gatling Gun. Terus ketiga Gomu Gomu no Bazooka. Nah, itu di gear base ya, base form yang Luffy biasa. Terus kita pindah nih ke mode gear third. Gear third jurusnya bakalan beda sama jurus yang ada di base form. Kalau ketik 1 akan muncul gear third Elvan Gun. 2 Gomu Gomu no Magnum. 3 Gomu Gomu no Thor X gitu. Kalau kita rubah lagi nih, Luffy masih masih kurang kuat lah buat ngelawan si Kaido gitu. Kita rubah, Luffy berubah jadi Gear 4. Nah, auranya nyala kan. Haki Hoshoku-nya nyala. Terus tahan 1 Gomu Gomu no Konggan. Tahan 2 Gomu Gomu no Rino. Tahan 3 Gomu Gomu no King Kong. Nah, terus masih belum kuat juga nih. Akhirnya Luffy berubah jadi Sun God Nika kan. Gear 5-nya keluar. Nah, di sini tick 1 Gomu Gomu no Gigan. Terus Lightning dan terakhir Bajrang. Nah udah, terus kalau Luffy-nya udah lemah, dia balik lagi ke mode base form dan auranya melemah. Oke, jadi seperti itu dari hasil uji coba yang telah dilakukan, dan di sini Arduino ini ada kodenya ya kan, kode yang udah dibuatnya juga. Ini seperti biasa ini mainnya, terus loopnya, ini gear base-nya, terus juga ini base-nya nih, terus jurus base 1, base 2, base 3, gear 3, jurus-jurus gear 3-nya 1 2 3, terus gear 4, jurus 1 2 3-nya, terus gear 5, jurus 1 2 3-nya. Dan ini untuk munculin message-nya, Prina dan semacamnya. Oke. Jadi seperti itu saja simulasi yang telah dilakukan untuk mengerjakan tugas tambahan di modul 2 dan 3 ini. Saya harap bisa dimengerti oleh seluruh aslab, digilab, dan teman-teman yang menonton. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.